Hai semuanya, selamat datang di channelku Dina First. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang TOEFL. Kenapa harus bahas TOEFL? Well, karena beberapa minggu yang lalu aku sempat ngadain vote di YouTube community dan itu nunjukin bahwa banyak dari kalian yang lagi nyiapin IELTS atau TOEFL. Untuk IELTS sendiri udah pernah aku bikin videonya, jadi kalau kalian penasaran bisa klik di sini. Aku share juga tipsnya dan banyak hal tentang IELTS. Dan kali ini aku akan tentang fokus ke TOEFL. Jadi aku nggak pengen banget nih kalian sampai salah pilih. Harusnya misalnya kalian ngambil TOEFL IBT, malah kalian ngambil ITP. Dan kalau kayak gitu sayang kan, kalian udah ngeluarin banyak energi, waktu, biaya juga, ternyata malah ujung-ujungnya nggak dipakai. Jadi biar kalian nggak sampai salah pilih, silahkan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, aku mau ngebahas tentang jenis-jenis TOEFL. Ada TOEFL IBT. Dari namanya, IBT ini Internet Based Test. Jadi memang tesnya itu berbasis internet, kita pakai komputer yang nanti sudah ada software atau CD-ROM yang terinstall di komputer tersebut. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua ada TOEFL ITP. Jadi sama-sama sih, ini TOEFL, terus penyediaannya juga sama dari ITS, tapi memang model soalnya beda, skillnya juga beda, dan banyak hal lain yang beda yang nanti akan aku bahas di poin-poin berikutnya. Satu lagi nih TOEFL yang perlu kalian tahu yaitu istilahnya institutional TOEFL atau TOEFL institusi. Jadi ini tuh TOEFL yang modelnya sama kayak TOEFL ITP, paper based test, jadi ngerjainnya tuh pakai kertas, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini bukan dikeluarkan oleh ITS-nya langsung. Makanya kadang banyak yang tanya sama aku, kan misalnya ngambil TOEFL kayak di bimbel gitu bisa nggak? Well, tergantung bimbelnya, karena beberapa bimbel yang udah ternama, yang kayak misal IF, itu dia menyediakan TOEFL ITP yang dikeluarkan langsung oleh ITS. Kalau yang seperti itu, kalian boleh pakai sertifikat tersebut untuk daftar beasiswa atau daftar kerja seperti itu. Tapi kalau yang TOEFL institusi ini, biasanya diselenggarakan oleh institusi, lembaga, atau les-lesan yang memang dia itu nggak berafiliasi dengan ITS. Jadi sertifikatnya bukan atas nama ITS, melainkan atas nama lembaga tersebut. Dan biasanya kalian bisa beda ini, kalau sertifikat dari ITS itu, selain ada tulisan ITS-nya, ada juga hologramnya. Dan kalian juga harus hati-hati, karena ternyata ada juga sertifikat yang palsu. Jadi kalian harus perhatiin banget, kira-kira yang kalian ambil itu TOEFL-nya beneran ITS atau bukan. Makanya kalau biar kalian nggak ragu, silahkan kalian ngambil ITS, misalnya kalian mau tes di test day-nya, itu benar-benar dari institusi atau lembaga yang ternama. Biasanya beberapa kampus juga menyediakan, misalnya di Jakarta itu ada UI, atau misalnya di Solo ada UNS, dan juga lembaga-lembaga ternama lain yang insya Allah kredibel. Seperti itu. Nah, itu untuk jenis-jenisnya. Jadi ada 3 ya. Yang terakhir ini, yang tadi aku jelasin itu, TOEFL institusi, sebenarnya tuh mirip kayak TOEFL ITP, cuma bedanya dia nggak dikeluarkan langsung oleh ITS-nya, tapi dikeluarkan oleh institusi sesuai namanya. Seperti itu. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang cost-nya atau biayanya. Jadi untuk IBT itu kan Internet Based Test, dan memang harganya juga lebih mahal. Harganya itu sekitar 2.500.000-an. Tentu kita nggak bisa mematok angka tepatnya, karena kan tergantung kursnya juga. Karena harga aslinya itu pakai dolar, jadi nanti di-convert ke rupiah seperti itu. Makanya nggak bisa nih kita pakai harga pastinya. Tapi kalau ITP yang paper based test itu rentang harganya memang sekitar 500, 550, 600. Ya standarnya 550 seperti itu. Dan ini biasanya segitu-segitu aja sih dari tahun ke tahun. Tapi nanti kalian perlu cek dulu sekarang berapa. Yang ketiga, yaitu tentang skornya. Jadi memang range-nya itu beda banget antara IBT dengan ITP. Kalau IBT itu skornya dari 0 sampai 120. Jadi kalau kalian yang bagus banget, itu bisa 115 misalnya atau 120. Untuk kampus seperti Stanford sendiri, itu meminta untuk 100 TOEFL IBT. Adapun TOEFL ITP itu range skornya 300 sekian sampai 700 sekian. Jadi kalau kalian parah banget, misalnya benar-benar salah semua pun, kalian nggak akan dapat nilai 0, karena memang nilai terendahnya adalah 300-an. Nah, tapi kalian juga bukan berarti ya udah 300-an bangga, no, karena memang 300 itu jauh banget dari standar yang diminta kalau kalian mau kuliah, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, atau untuk pekerjaan dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk kuliah sendiri biasanya kalau dalam negeri 500 masih boleh, tapi kalau luar negeri itu sekitar 550.
Adapun kampus, kadang beberapa kampus memang sedikit ya yang masih menerima ITP, dan kalaupun menerima skornya itu 600 yang diminta. Seperti di Stanford misalnya, dia menerima ITP asalkan skornya 600. Tapi memang banyak kampus itu rata-rata lebih menerima IBT, karena kalau ITP itu ada satu skill yang nggak diujikan yang nanti bakal aku bahas di poin berikutnya. Oke, jadi poin yang keempat nih tentang skills-nya. Biar lebih jelas, kita bedah dulu dari TOEFL ITP. TOEFL ITP ini meliputi 3 skills yang diujikan, dan aku sebutin berdasarkan urutan ketika real testnya. Yang pertama diujikan adalah listening. Listening ini meliputi 3 bagian atau 3 parts. Yang pertama ada short conversation, yang kedua ada long conversation, dan yang ketiga ada monolog. Jadi memang hanya ada satu orang yang ngomong di bagian ketiga. Untuk jumlah soalnya sendiri di listening ini ada 50 nomor. Dan tentunya nomor 1 jauh lebih mudah daripada nomor 50, seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kalian menyelesaikan listening 50 nomor, kalian akan maju atau masuk ke skill berikutnya, yaitu structure and written expression. Seperti namanya, structure and written expression, jadi ini tuh lebih ke grammar, lebih ke pola kalimat, tenses, subjunctive, dan lain sebagainya yang mungkin udah pernah kalian pelajari. Untuk jumlahnya sendiri, ini dibagi 2 ya. Jadi kalau yang structure, itu jumlahnya 25 soal, dan kalau yang written expression, jumlahnya itu 15 soal. Jadi totalnya ada 40 soal. Nah, yang terakhir, setelah kalian melakukan tes untuk yang structure dan written expression, yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah tes reading. Reading ini sendiri jumlahnya 50, dan tidak dibagi menjadi beberapa part. Jadi hanya satu jenis reading, modelnya mirip kayak reading yang kalian kerjain waktu SMA, ujian nasional seperti itu, sama persis sih kurang lebihnya. Untuk yang SBMPTN dan lain sebagainya itu sama. Jumlahnya 50 soal. Jadi untuk TOEFL ITP sendiri, totalnya adalah 140 soal. Selanjutnya kita akan ngebahas TOEFL IBT. TOEFL IBT ini ada 4 skill yang diujikan. Yang pertama, itu adalah reading. Jadi beda dengan ITP. Kalau ITP pertama listening, kalau ini reading dulu. Dan reading ini nomornya atau jumlah soalnya itu nggak tentu. Jadi memang bisa aja 35, bisa 40, seperti itu. Bisa 50 lebih. Kalau tahun-tahun lalu, reading itu sampai 50 lebih. Tapi kayaknya sih ada pembaharuan, dan nomornya udah nggak sebanyak itu. Jadi mungkin rentangnya sekitar 30 sampai 40 nomor untuk reading ini. Dan meskipun readingnya ini pilihan ganda, tapi agak berbeda dengan TOEFL ITP. Kalau ITP itu flat ya, jadi benar-benar cuma pilihan ganda yang milihnya satu aja yang betul mana, tapi kalau IBT itu enggak. Ada beberapa soal yang kita bisa milih lebih dari satu jawaban, seperti itu. Jadi kadang ada yang model kayak kita ngisi kolom dan lain sebagainya, itu untuk di TOEFL IBT. Nah, jumlahnya kan tadi sekitar 30 sampai 40 nomor, itu dikerjakan, waktunya juga otomatis disesuaikan. Kalau pas dapetnya kalian 40 nomor, waktunya lebih lama. Kalau pas dapetnya 35 nomor, waktunya lebih singkat, seperti itu. Nah, setelah kalian selesai dengan reading, yang kedua yang harus kalian kerjakan adalah listening. Untuk listening ini, jumlah nomornya juga nggak beda jauh dengan reading, jadi sekitar 30 sampai 40 nomor. Kalau listening di TOEFL IBT ini benar-benar dari awal, dari nomor 1, kalian itu dengerin audio yang cukup panjang, dan itu untuk mengerjakan beberapa nomor. Kalau di ITP sendiri itu kan biasanya di nomor-nomor awal, khususnya nomor 1 sampai 30, kalian akan mendengarkan satu percakapan untuk satu soal. Jadi udah disebutin percakapannya apa aja, langsung nomor 1. Setelah itu percakapan lagi nomor 2, percakapan lagi nomor 3. Itu untuk yang ITP. Tapi kalau yang IBT memang lebih challenging. Jadi percakapannya panjang, nanti untuk beberapa nomor, seperti itu. Setelah mengerjakan listening, kalian nggak langsung ke skill berikutnya, tapi kalian akan dapat break 10 menit. Sebenarnya misal kalian nggak mau break juga nggak apa-apa sih, tapi saranku mending break aja, karena ini tesnya lumayan lama, sekitar 3,5 jam. Dan kalian bakal pegel banget mungkin kalau nggak break, jadi mungkin kalian bisa pakai buat stretching, atau buat ke toilet, atau buat minum, seperti itu. Nah, setelah 10 menit kalian break, kalian lanjut ke skill yang ketiga.
Skill yang ketiga adalah speaking. Yang pertama itu modelnya kalian kayak baca, do you agree or disagree with the statement, bla 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 gitu. Jadi nanti ada pernyataan dan kita diminta untuk menyampaikan pendapat kita, whether we agree or disagree, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk di speaking ini sendiri memang cukup challenging karena speakingnya itu integrated. Integrated itu berarti dipadukan dengan skill lain, yaitu akan ada listening dan juga akan ada reading. Jadi padahal speaking, tapi pertama kalian harus baca dulu teks. Biasanya teks ini berupa announcement, pengumuman, university announcement, baik itu misalnya tentang perubahan catering, perubahan jadwal, peraturan tertentu. Nah, setelah kalian baca reading, yang memang nggak terlalu panjang, sekitar 100-150 kata, setelah itu kalian dengerin dulu listening. Listening ini nanti biasanya misalnya dari profesor atau dari staff di kampus, yang memang dia itu menunjukkan apakah dia setuju dengan pengumuman tersebut atau gimana. Nah, nanti setelah kita reading, setelah kita listening, selanjutnya kita diminta untuk conclude atau diminta untuk summarize dengan speaking kita. Itu yang soal kedua. Soal ketiga sama, integrated. Ada listeningnya juga ada readingnya. Tapi ini lebih challenging banget karena memang materinya itu bukan yang casual kayak pengumuman tadi, tapi ini lebih ke perkuliahan. Yang kadang bikin challenging itu kalau misal bidang kita misalnya keilmuan kita itu tentang ekonomi, tapi kita harus memahami ilmu tentang geografi atau astronomi, atau misal yang sebangsa fosil, yang ancient history, itu bakal kita kayak harus berpikir ekstra di yang nomor 3 ini. Nanti setelah kita dengerin lecture, setelah baca, kita diminta untuk summarize lagi. Nah, untuk speaking yang terakhir, yang keempat, itu hanya ada listening saja. Jadi kita setelah mendengarkan perkuliahan, nanti kita diminta untuk merangkum lagi lewat speaking kita, seperti itu. Itu dia untuk yang speaking. Dan yang terakhir adalah writing. Writingnya ini mirip dengan IELTS ya, mirip dalam hal bahwa ini ada 2 parts. Tapi kalau di IELTS itu kan part pertama biasanya kita diminta untuk mendeskripsikan grafik, tabel, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini enggak. Jadi writingnya juga integrated dengan reading dan listening. Sebelum kita menulis, kita akan baca dulu teks. Nanti setelah kita baca teks, terus kita mendengarkan audio. Setelah kita mendengarkan audio, kita diminta untuk menyimpulkan, tapi dalam bentuk tulisan. Adapun writing yang kedua, itu dikenal dengan istilah independent writing. Kalau independent writing ini sesuai namanya, jadi kita nggak dengerin dulu, nggak baca dulu, maksudnya nggak ada passage-nya, nggak ada teksnya. Kita cukup baca, misalnya kayak motion itu, apakah kita setuju atau enggak dengan hukuman mati misalnya. Nanti kita diminta menulis, jumlah katanya lumayan panjang, sekitar 350 kata. Jadi make sure nanti kalian juga memperhatikan jumlah kata yang mau kalian tulis. Selanjutnya poin kelima yang mau aku bahas adalah learning resources atau sumber belajarnya. Untuk yang buku sendiri, kalau kalian lagi belajar yang TOEFL ITP, kalian bisa pakai Longman. Kalian juga bisa pakai TOEFL Cliffs. Ini bukunya warnanya kuning. Ini juga ngebantu banget dan enak banget, udah ada kasetnya, ada audionya, jadi udah lengkap. Nah, selanjutnya kalau kalian lagi belajar yang IBT, kalian bisa pakai Barron's. Nama bukunya adalah Barron's TOEFL, dan ini juga lumayan tebel, apalagi kalau misal kalian pakai softwarenya, kalian unduh, itu kalian bisa sambil belajar juga pakai softwarenya itu, jadi biar kalian benar-benar tahu nanti user interface-nya tuh kayak apa. Selain sumber dari buku, yang kedua sumber dari website. Kalian bisa coba cek websitenya tstprep.com atau gmatclub.com. Dan yang ketiga, untuk YouTube sendiri, kalian bisa cek YouTube-nya TST Prep, lalu bisa juga cek YouTube-nya Learn English with Adam. Jadi TOEFL IBT itu sistemnya ketika kita tes, kita bisa mulai duluan dari teman-teman kita atau dari test takers yang lain, bisa juga kita mulai belakangan. Jadi memang terserah, mau mulai duluan silakan, mau mulai nanti juga silakan. Begitupun berakhirnya. Jadi kadang benar-benar keganggu banget kalau misal kita masih ngerjain reading, tapi teman di sebelah kita udah mulai listening, yang mana meskipun dia tuh pakai audio, tapi biasanya tuh kedengeran berdasarkan orang-orang yang udah ngambil tes katanya gitu. Dan nanti ketika kita lagi listening, kita lagi fokus nih dengerin audionya, di sebelah kita udah speaking, dan mereka tuh berusaha ngomongnya keras, karena kan mereka ngomongnya sama komputer kan, bukan sama orang langsung. Jadi memang berusaha ngomong keras, ada yang mungkin berapi-api, dan itu biasanya bisa ngeganggu konsentrasi kita. Itulah dia menurutku salah satu kelemahannya dari TOEFL IBT. Nah, itu dia tentang TOEFL IBT dan TOEFL ITP.
Mungkin kalian masih bingung tentang beberapa hal, silahkan komen di bawah. Aku seneng banget baca komen-komen dari kalian. Kalian juga bisa follow Instagramku di Diraverse. Kalian bisa tanya-tanya di situ, dan juga kadang aku share di storyku atau kadang di feed tentang beasiswa atau tentang motivasi. Jadi silahkan kalian bisa follow, atau jangan lupa kalau kalian belum subscribe channelku, silahkan subscribe channel ini. Dan tentunya aku bakal apresiasi banget kalau kalian bersedia share biar makin banyak yang bisa dapat manfaat dari channel ini, dan juga tentunya biar aku makin semangat buat bikin video-video berikutnya. Kalau kalian punya request, silahkan juga, you may write it down below. Thank you, bye!